Action. Selamat siang para Yupers, selamat datang kembali di acara Yupers Session 2025. Nah, kita kan kemarin sudah melihat video dari perwakilan dosen KBO yaitu Konyanaf. Dan hari ini kita mendatangkan tamu baru, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya para Yupers, jadi perkenalkan aku Alicia Isabel, aku adalah mahasiswi KWU Angkatan 2022. Sekarang sedang ada di semester 6. Oke. Nah, mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu tentang produk brandnya gitu. Oh ya, Nuvella itu apa sih? Nuvella itu adalah produk skincare di mana saat ini pengembangannya untuk pertama kali untuk launching itu adalah di produk moisturizer. Di mana produk moisturizernya ini itu mengandung bahan yang paling di highlight itu adalah green coffee. Di mana green coffee itu berasal dari kopi yang belum melalui proses roasted, di mana punya antioksidan yang lebih tinggi kandungannya, yang bagus untuk menangkal radikal bebas yang selama ini itu mengenai kita, misal contohnya AC, sinar matahari. Kemudian moisturizer sendiri dipilih menjadi lini produk baru untuk Nuvella itu karena moisturizer itu jadi salah satu skincare yang basic yang selalu dipakai karena tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kadar air pada kulit wajah dan ya kulit bagian lain seperti itu. Nah, ini kan akan masih nol ya dalam skincare. Nah, ini cara pakai moisturizer ini gimana kira-kira? Cara pakainya itu misal nih kalian sebelum beraktivitas keluar itu bisa dipakai. Misalkan pagi hari sebelum beraktivitas itu bisa dipakai. Terus kemudian malam hari mau tidur sebelum tidur itu dipakai juga kayak gitu. Dan tujuannya itu sendiri green coffee-nya tadi itu punya manfaat untuk menghilangkan bekas jerawat atau dark spot akibat penuaan dini kayak gitu. Banyak kan ada kayak orang habis jerawatan itu kan ada bekas yang hitam-hitam di area kulit. Nah itu kan memperburuk estetika kulit sehingga Nuvella ini tujuannya adalah untuk menghilangkan hitam-hitam pada area kulit tersebut kayak gitu. Jadi laki atau perempuan masih boleh pakai lah ya? Bisa banget, laki perempuan bisa pakai. Nah, tadi kan katanya sudah semester 6 ya? Iya. Nah, selama 6 semester belajar di KWU ini, kira-kira membantu nggak dalam usahanya CC? Oh iya, membantu banget ya, karena yang dosen ajarkan itu banyak yang bisa diaplikasikan pada bisnis. Misalkan kayak ada beberapa pelajaran misalkan seperti marketing, kemudian pelajaran terkait dengan keuangan, itu semua bisa dipraktekkan ke dalam aplikasi bisnis seperti itu. Oke. Oh iya, ini kan brandnya Nuvella ya? Iya, betul. Nah, Nuvella ini diambil dari mana kira-kira namanya? Nuvella itu maksudnya new, itu artinya adalah baru. Vella sendiri itu dari bahasa Latin artinya tuh kelembutan. Jadi saya ingin membawakan suatu produk yang baru yang memberikan kelembutan pada perawatan kulit. Seperti itu, kira-kira filosofi brandnya itu kayak gitu. Nah, itu kok bisa tiba-tiba di kepala muncul Nuvella itu historinya gimana? Karena itu berdasarkan dari keinginannya saya juga sih bahwa ingin menghadirkan sebuah produk itu yang istilahnya lembut gitu loh untuk kulit, gampang dipakai di kulit. Nah jadi kayak saya berpikir kata-kata apa yang kira-kira cocok ya dalam bahasa lain kayak gitu. Jadi memang dari hati. Iya, dari hati itu punya visi seperti itu kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu di timnya Cici ini kira-kira ada berapa ya anggotanya? Cuman satu orang, cuman saya aja kayak gitu. Oh, satu orang. Iya, cuman saya aja. Nah, kalau misalnya menjalankan bisnis ya, satu orang ini kesulitannya apa aja kira-kira? Oh ya, ada kesulitan tapi juga ada kemudahan yang saya alami karena saya sendirian ini. Nah, yang pertama dari kesulitannya dulu deh. Kesulitannya itu pertama karena tidak punya banyak teman. Maksudnya di dalam satu tim ini kan cuma saya sendirian. Akhirnya saya itu harus semuanya tuh harus saya pikirkan sendiri semuanya. Mulai dari aspek semuanya ya kayak manajemen, keuangan, kemudian aspek manusianya, aspek operasional itu semuanya saya pikirkan semua. Jadi istilahnya kadang itu terjadi burn out gitu kepalanya kayak stuck gitu kayak bingung mau dilakukan apa selanjutnya kayak gitu. Karena tidak ada yang diajak tukar pikiran. Terus kemudian tenaganya ya mungkin ya kan kalau dikerjakan berdua mungkin bisa lebih cepat, bertiga mungkin bisa lebih cepat. Tapi ini karena semuanya bergantung pada saya sendiri, jadi saya harus lebih rajin. Jadi saya harus lebih rajin daripada teman-teman lain yang mungkin punya kelompok gitu ya. Untuk mengejar ketertinggalan yang mungkin saya alami ataupun istilahnya teman-teman udah kerja tugas, saya harus kerja duluan kayak gitu. Supaya saya bisa ngejar mereka gitu lebih cepat gitu kayak gitu sih. Tapi kesenangannya itu adalah saya bisa ambil keputusan lebih cepat daripada teman-teman lain. Ya, soalnya dengan pilihan maklon, pilihan harga yang harus ditentukan. Itu saya cuma
bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat tanpa harus diskusi nanti uangnya gimana dan lain-lain deh, karena itu saya sendiri yang memutuskan kayak gitu. Jadi pergerakan saya itu lebih cepat dalam memutuskan bisa desain packaging, harga, maklon yang akan digunakan atau akan bekerja sama kayak gitu sih. Oke. Nah, karena dia ada beberapa kesusahan yang dialami kan. Ya. Nah, kalau di KWO ini kira-kira ada nggak kayak pembimbingnya gitu di usaha? Oh iya benar. Kalau setiap proses bisnis itu ada mentornya masing-masing sama ada dosen pembimbingnya biasanya. Dua orang ini akan membantu kita supaya kita itu istilahnya secara administration itu bisa legal, itu biasanya dibantu sama dosen pembimbing. Kemudian mentor itu membantu dari segi produknya, jadi pengembangan produknya. Saya kan saat ini sudah sampai pada tahap mentoring 2, di mana pada saat mentoring 1 kemarin saya banyak mengembangkan produk ini itu mau dibawa kemana, terus ini pakai bahan aktif apa, itu tuh mentor sangat benar-benar memperhatikan apa yang perlu dipakai di bahan ini kayak gitu, bahan-bahan ini tuh baik apa enggak, terus ini harus memakai UV filter berapa, jenis apa, kayak gitu tuh dia membantu sekali kayak gitu sih. Memang detail gitu ya? Bener-bener detail banget. Nah, ini kan sudah mentoring 2. Ya. Nah, dalam proses menuju ke pembukaan bisnis lah anggapannya. Ya. Ini masalah-masalahnya ini ada apa aja? Lalu mungkin sama kalau bisa ada solusi gitu atau Oke. Permasalahannya sekarang kalau mau sampai ke kan mungkin ya saya harap sih bisa cepet ya maksudnya. Yang saya alami itu permasalahannya ya itu terkait dengan legalitas sih, kayak kan pengurusan legalitas itu sepenuhnya diserahkan kepada maklon. Jadi istilahnya kita menggunakan jasa maklon untuk menguruskan legalitas tersebut. Tapi untuk kecepatan waktu itu kita tidak bisa ngatur kan, karena kan legalitas itu juga berhubungan dengan pemerintahan. Jadi sehingga kita tidak bisa tahu kapan ya waktunya. Maksudnya itu dalam jarak berapa bulan bisa selesai, kita nggak bisa tahu gitu, karena itu semua berhubungan dengan pemerintah dan kita nggak bisa manage gitu selesainya kapan ya. Mungkin maklon akan memberikan janji ya bahasanya kan kayak ya berapa bulan akan selesai, tapi kenyataan itu tuh kita tidak bisa tahu kapan kayak gitu. Kayak kita cuma bisa berharap-harap aja kayak aduh semoga cepat selesai kayak gitu kan. Seperti itu sih. Nah, mungkin ya anggapannya kayak pertanyaan penutup ya. Ini untuk bisnisnya CC kedepannya ini kira-kira harapannya gimana? Harapannya sih ya pasti yang pertama itu kejual semua sampai habis ya, pasti kan kepengennya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, saya berharapnya dengan adanya produk ini itu bisa ngasih pengaruh baru ke dunia kosmetik, bahwa ada loh kosmetik yang maksudnya ini brand kecil tapi dia itu aman kayak gitu loh, tanpa harus yang kayak punya gaya apa ya promosi yang lebih flexing dan lain-lain kayak gitu kan. Itu ternyata itu nggak semua yang kayak gitu tuh juga lebih aman gitu loh. Menghadirkan kosmetik yang lebih aman itu juga oke kok nanti ke dunia kosmetik kayak gitu sih. Oh iya, aku mau tanya lagi. Ini brandnya Cici ini ada Instagramnya atau apa gitu? Ada Instagramnya, silakan follow ya, nivela.official. Nivela.official. Iya betul. Itu ada Instagramnya di situ kayak gitu. Jadi ada teaser mengenai ini My Baby, ini ada di sana kayak gitu. Oh iya, sama mungkin ada dan satu lagi pertanyaan terakhir ya. Untuk rencana brandingnya Cece gimana? Kayak marketingnya gitu, mengiklankan produk. Rencananya sih kepinginnya ya, maksudnya itu kan kalau saya lihat itu di KWO ini jarang ada yang bisa live shopping, maksudnya. Oh iya. Nah, aku tuh pingin banget bisa live shopping, jadi kayak make interaction with konsumen gue tuh gimana gitu loh. Aku tuh kepingin banget bisa interaksi sama konsumen, ngomong-ngomong kayak gitu tuh, pingin banget bisa kayak gitu. Nah nanti misalnya kedepannya aku pengen bisa live shopping kayak gitu, sama ya ikut bazar itu pastilah ya, biasanya kita kan ikut bazar kayak gitu sih. Oke. Ya, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Nah, sekian dari acara Jubilation 2025 saat ini. Sampai nanti di Jubilation berikutnya. Dadah.